Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gader Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT coin yang teman-teman request di video beberapa hari yang lalu ya. Tapi jangan lupa ya, yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu membantu channel ini agar terus berkembang dan maju ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax, linknya ada di deskripsi, grupnya juga ada. Dan khusus untuk token-token micin, airdrop dan website mining, linknya juga ada di deskripsi ya untuk grupnya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya, di koin pertama. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacain chartnya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain. Tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, karena aku ngikutin teman-teman, requestan teman-teman, kalian juga harus subscribe ya, jadi kita ada timbal baliknya. Mohon maaf ini kalau jaringannya agak pelan ya. Ntar aku coba refresh dulu. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya, karena jaringannya ini jelek. Nah, kita buka advance chartnya Bitcoin dulu ya, untuk hari ini sampai besok gimana, dan sampai seminggu ke depan lah intinya. Kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk Bitcoin. Lalu indikator Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Untuk 1 jam ke depan ya, ini Bitcoin ya, Stochastic RSI nya masih kuat naik, MACD juga baru naik ya, minimal naik 1 jam ke depan ke sini. Nih ke 610 atau 609 ya, maksimal mungkin di sini di 611. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Kalau kita cek untuk TF 2 jam ke depan juga akan masih kuat naik ya, karena Stochastic RSI nya kuat naik, MACD juga baru naik hijau kedua. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih 2 jam ke depan di 610, dia bisa ke sini ke 612 atau 611 maksimal di sini nih. Nih, mudah-mudahan nyampe ya ke 624 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan ya. Untuk 4 jam ke depan juga MACD Bitcoin ya udah dempet, dan hijau pertama, Stochastic RSI masih kuat, berarti kuat naik ini. Minimal naik ke sini ke 611 di 4 jam. Lalu bisa ke 625 maksimal di sini. Nih, nah, maksimalnya Bitcoin untuk TM 4 jam di sini di 6366 ya. Mudah-mudahan sampai itu ya. Untuk besok pagi, sampai besok pagi itu. Nah, di TF1D nya Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Berarti ini sudah naik, ini akan koreksi, minimal koreksinya ke sini dan langsung nabrak parabolic SAR ya kayaknya. Oh enggak, minimalnya ke sini. Ya benar, langsung nabrak parabolic SAR ke 511, lalu maksimal di sini nih. Untuk TF 1D ke 576. Kita cek untuk TF3D nya ya. Untuk TF3D Stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD tadinya mau naik, tapi kayaknya kalau dapat support dari TF sebelumnya di TF1D tadi nggak jadi koreksi ya. Mungkin bisa naik, minimal naik ke sini ke 639. Kalau langsung nabrak parabolic SAR lalu ke sini nih ke 695 ya, mudah-mudahan bisa ke sini nih ke 751. Mudah-mudahan sampai ya. Tapi ini kalau dapat support dari TF sebelumnya, kalau nggak dapat ya koreksi, karena Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Minimal turun ke 587, lalu ke 572, maksimal di sini 523 ya. Itu mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan depan itu ya. Ini di TF1W ini Stochastic RSI nya datar ya, naik enggak, turun enggak. Tapi kalau dapat support dia naik, tapi kalau nggak dapat support dia turun. Ini ntar dulu, satu lagi nih kayaknya belum ada moving average nya ya. Ntar aku cek dulu moving average. Nah, ini kalau ini datar ya sebenarnya. Kalau dapat support ya minimal lah mungkin close di sini 678 untuk bulan ini ya. Mungkin maksimalnya di sini di 752. Tapi kalau nggak nggak kuat support, bisa ke 576, maksimal di sini ke 423. Itu untuk TF1W nya Bitcoin ya.
Kita cek untuk TF2W nya stochastic RSI mau ada mengokan ke atas ya, walaupun dia masih ngarah ke bawah. Tapi ini kalau nggak dapat support ke sini ke 576 dan bahkan bisa ke sini 4099 ya. Itu untuk TF1W. Nah, di TF1M ini yang agak gawat ini ya untuk Bitcoin. Karena stochastic RSI udah ngarah ke bawah banget, MACD juga tinggal ngarah ke bawah. Kalau nggak ada support ya bisa-bisa dalam banget ini Bitcoin ini turunnya ya. Mungkin di bulan depan atau di bulan 3 ya. Minimal turun ke 571 lalu ke 531, bisa ke 438, maksimal bisa balik lagi ke sini 121, bahkan bisa ke sini ke 50 juta atau 60 juta itu ya. Itu untuk Bitcoin ya. Lalu kita ke koin selanjutnya yang teman-teman request di video beberapa hari lalu ya. Kita sell ya. Sell ini sebenarnya sell ini bagus loh, trend up sebenarnya. Cuman ya karena ketekan nama Bitcoin ya, jadi naiknya nggak maksimal. Tapi mudah-mudahan untuk besok atau malam sampai ya mungkin sampai besok pagi atau 2 hari ke depan Bitcoin bagus ya. Bagus dalam artian akan naik, tapi nggak tahu tinggi apa enggaknya ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk sell ya, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk sell ini satu stochastic RSI-nya ya ngarah ke bawah ya. 1 jam ke depan dia akan koreksi, MACD juga mengikutin ya. Minimal turun dia ke sini 43597, kalau dia nabrak parabolic SAR di 43084. Nah, untuk supportnya selanjutnya belum bisa dilihat ya. Kita cek untuk TF 2 jam dulu ya untuk sell ya. Sell juga stochastic RSI-nya akan ngarah ke bawah kalau kurang support ya. Minimal turun di TF 2 jam ke sini ke 435, lalu bisa ke sini langsung nabrak parabolic SAR ya ke 42-an. Nah, kita cek karena belum ada support yang selanjutnya ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk sell ya. Di 4 jam ke depan ini MACD ini tadinya mau naik ya, stochastic RSI-nya masih ragu, tapi ini bisa koreksi nih. Langsung nabrak parabolic SAR ya, minimal koreksi ke 42953 lalu ke 42200. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D nya. Di TF 1D ini kalau dapat support ya bisa naik. Minimal naik karena stochastic RSI ngarah ke atas ya. MACD tinggal dikit, paling dia turun-turun juga di sini nih. Kalau mau buyback di 4274 sampai 42200-an ya. Minimal naik bisa ke sini ke 45772, lalu bisa ke 49, lalu bisa ke 53. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 55 mungkin insya Allah ya bisa ke sini minimalnya 63917, maksimal di sini ke 70-an ya. Mudah-mudahan nyampe ya di TF 1D ini ya. Nah, di TF 3D ini tadi stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya, tapi nggak jadi, malah ke bawah lagi. Kalau nggak dapat support di TF 1D tadi, ini bisa koreksi lagi. Tapi untuk resist dan supportnya mohon maaf ya nggak bisa aku tunjukin karena bisa dilihat sendiri ya. Candlenya terlalu kecil. Kita next TF aja ya. Di TF 1W stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga masih kuat ke bawah ya. Tapi untuk support dan resistnya lagi-lagi aku nggak bisa tentuin, nggak bisa tunjukin karena ya candlenya terlalu kecil. Nah, di TF2W ini indikatornya ya kayak gini. Jadi mohon maaf, kita next koin aja yang teman-teman request di video kemarin ya. Kita buka dulu CTSI ya. Kita buka advance chartnya CTSI. Mohon maaf ini kalau agak lama ya. Nah, ini jaringan aku agak gimana lah kayak gitu tuh. Ntar aku refresh dulu. Jaringan aku nih setengah nyawa, jadi mohon maaf ya. Nah, ini kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk CTSI. Lalu indikator, mudah-mudahan bisa naik ini kayak kalau dari candlenya ya. MACD, moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Nah, ini untuk TF 1 jam ke depan ya.
untuk CTSI ya. Kalau static RSI nya ini masih kuat naik ya, MACD nya juga kayak gitu. Kalau Bitcoin naik dikit dia ikut naik nih, minimal naik ke sini 1 jam ke depan ke 8612, maksimal ya ke sini ke 8830. Itu untuk TF 1 jam ya. Untuk CTSI kita cek untuk TF 2 jamnya ya. Di TF 2 jam ke depan juga static RSI nya masih kuat naik ya. Ya minimal naik ke sini seperti yang tadi ya, ke 85, lalu bisa ke 8799 atau 88, mungkin maksimalnya di sini. Itu pun agak berat ke 98 ini ya. Kita cek untuk TF 2 jam 4 jam ke depan ya untuk CTSI. Bisa kayaknya ke ini di TF 4 jam juga bagus nih. Static RSI nya masih kuat ke atas, MACD udah ngedeket ya ke garis merah, minimal naik ke sini langsung nabrak parabolik SAR di 8863. Lalu bisa ke sini 9144. Maksimal mungkin bisa di sini 99 atau di sini 10626. Syukur-syukur bisa ke sini nih 11 ribuan ya. Tapi jangan kita ambil yang paling tingginya, bahaya. Hilangkanlah sifat serakah untuk trading Bitcoin ini ya, trading kripto ini. Ala kadarnya aja tapi banyak gitu loh, berkali-kali. Jangan sekali tapi serakah ujungnya nyangkut. Di TF1D ini aku refresh dulu ya karena jaringan aku nih jelek. Mohon maaf ya jaringannya jelek, jadi aku refresh dulu lah demi kenyamanan bersama. Kita buka TF1D nya. Indikator balik lagi ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah ini untuk TF1D nya Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya, MACD juga ngarah ke bawah. Kalau nggak dapat support ya balik lagi ke sini, harganya langsung nabrak Parabolic SAR ke 7823, lalu bisa ke 7455, lalu mungkin bisa lebih dalam ya itu, karena supportnya nggak bisa dilihat dari Indodax ini ya. Nah di TF3D ini mohon maaf ya untuk indikatornya nggak bisa dilihat, jadi kita next koin aja untuk CTSI ya. Lalu kita koin selanjutnya yang teman-teman request di video beberapa hari yang lalu, EM ya. EM ini sakit banget aku karena EM ini, entah karena apa Indodax ini. Di exchange lain naik, di dia ini nggak naik. Banyak udah terjadi koin-koin yang di exchange lain naik, di Indodax yang nggak keruan. Contoh HCT, AOA, EM, aduh pahit dibuat Oscar ini. Kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk EM, indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ini ya EM ini ya akan turun ya, karena Stochastic RSI nya udah duluan, MACD biasanya mengikutin. Tapi untuk supportnya belum bisa dilihat ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk EM. EM ini Stochastic RSI nya ngarah ke, tadinya mau naik ke atas ya, cuman kayaknya malah ngejulur gitu loh. Ini akan turun lagi, tapi untuk supportnya lagi-lagi ada ini support, enggak, ini lagi di support. Kalau ini jebol support dia akan turun lebih dalam ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI nya sama ini, MACD nya kayak gitu kan naik ya. Kalau ini nggak dapet support bisa turun, tapi supportnya nggak kelihatan ini. Ini sekarang lagi di support, kalau jebol support agak dalam. Tapi kalau dia dapat support ya minimal naiknya ke sini nih, bisa ke 22. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 23 bisa ke sini 25, maksimal mungkin di sini di 29 ya untuk EM ya. Mudah-mudahan ke situ benar. Kita cek untuk TF1D nya. Nah di TF1D ini Stochastic RSI nya ngarah ke bawah lagi, berarti harus koreksi lagi. Tapi lagi-lagi supportnya nggak bisa aku tunjukin ya, karena belum kelihatan di sini. Nah di TF3D ini Stochastic RSI nya udah di dasar, nunggu support atau nunggu lonjakan lah. MACD nya juga kayak gitu. Kalau dia minggu ini atau minggu depan sanggup ke 30, bisa ke sini ke 47, lalu bisa ke 70, maksimal bisa di 110 atau 111 ya. Kita cek untuk TF1W nya ya untuk EM. Di EM di TF
1W ini static RSI-nya ngarah ke atas ya. Mudah-mudahan bisa MACD, tapi masih kuat turun ya. Mungkin minimal naiknya di sini 40 sampai 48. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 61 bisa ke sini. 108 bisa ke sini. 121. Tapi kita jangan diambil di 100-an lah. Kalau aku di sini aja lah, 50 cukup. Takut sebenarnya, ngeri. Karena tahu sendiri Indodax ini kayak musuhan sama AOA segala macem. Nah, di TF2W ini static RSI-nya mau mengarah ke atas tapi malah ngejulur ya. Nah, untuk supportnya udah jebol support sebenarnya ini tuh di TF2W ini. Jadi nggak bisa ketunjukin, tapi kalau dapat support untuk naik ya seperti yang aku bilang tadi, minimal di sini 39, 50 ya. Maksimal ya di sini. Ya syukur-syukur kalau bisa nampak parabolik SAR 156 ya mungkin bisa ke sini. Kita cek untuk TF1M-nya ya. Untuk M ini mohon maaf indikatornya nggak bisa dilihat. Kita next coin ya. Next coin yang teman-teman request di video kemarin, NXT ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan ya. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya. NXT ini akan koreksi kalau nggak dapat support di TF 30. Ntar aku cek dulu di TF 30 menit ya. Nah, berarti di TF 1 jam ini akan koreksi ya, karena di TF 30 menit tadi akan koreksi ya, minimal koreksi ke sini 158 lalu bisa ke 157. Tapi untuk support selanjutnya belum bisa dilihat ya. Kita cek ke TF 2 jamnya dulu. Untuk NXT ini bisa koreksi lagi, static RSI masih kuat ke bawah ya. Minimal turun belum ada ya. Untuk supportnya kita next chart time frame dulu. Nah, di TM 4 jam juga static RSI ngarah ke bawah ya. Ini sekarang lagi di support. Kalau ini jebol support bisa ke sini ke 154 lalu bisa ke 150, maksimal bisa di 144 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan untuk NXT ya. Kita cek untuk TF 1D-nya. Di TF 1D pun static RSI-nya ngarah ke bawah ya. Berarti harus koreksi, minimal koreksi ke 155 lalu maksimal di 144 146 ya. Kita cek untuk TF 3D-nya. Di TF 3D pun static RSI ngarah ke bawah ya. Berarti ini harus koreksi. Tapi untuk support di TF 3D nggak bisa dilihat. Kita next TM aja ya. Nah, di TF 1W ini ya, di TF 1W ini static RSI ini dari bawah banget, tinggal nunggu support. Tapi kayak nampaknya ya mungkin agak sulit untuk naik karena ini sekarang disupport ya di TF 1W ini. Kalau jebol ya bisa ke sini. Nih, bisa ke 100, bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Tapi kalau dia bisa naik nih di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan atau di akhir bulan ini ya, bisa ke 287 288 ya, bisa ke sini nih. Mudah-mudahan bisa ya, tapi aku nggak ngerekomendasiin dulu untuk NXT ini ya. Nah, ini TF2W static RSI ngarah ke atas ya. Kalau nggak gagal naik, dia bisa naik, tapi ini agak sulit sih. Dan untuk support dan resistnya terlalu kecil ini. Nanti salah ini. Jadi mohon maaf, aku nggak berani berspekulasi ya. Kita cek di TF2 di 1M. Nah, di 1M pun static RSI-nya ada bengkokan mau ke bawah. Berarti harus turun lagi nih. Jadi aku nggak merekomendasi, nggak banget lah intinya untuk NXT untuk sekarang ya. Lalu kita next coin ya. Next coin Okto. Ini mohon maaf ya kalau berisik karena hujan ya. Jadi maklumin aja ya. Makanya jaringan aku agak lemot ini karena hujan. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Okto Bollinger Band. Seperti biasa indikatornya selalu kepakai MACD,
moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan MACD nya tadi mau naik ya, tapi stochastic RSI ngajak ke bawah, berarti harus turun dulu minimal tuh di sini kayaknya turunnya nih di 71572 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya dulu ya untuk Okto. Nah untuk Okto di TF 2 jam ke depan ini bisa naik ini. Sebenarnya mungkin besok pagi naik kalau mau buybacknya di sini di 70 sampai 71 atau 72. Kalau 72 agak ketinggian ya. Minimal besok naik 7341341. Kalau nabrak parabolik SAR di 73864 bisa ke 77, bahkan mungkin maksimalnya di sini di 80-an. Mudah-mudahan nyampe ya. Di TF 4 jam ke depan stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. MACD juga masih kuat ke bawah, berarti ini harus koreksi. Berarti nanti di TF 2 jam ke depan itu naiknya nggak akan tinggi. Minimal turun ke sini ke 70377, lalu ke sini ke 68, maksimal di 63-an. Itu di TF 4 jam ke depan ya. Di TF 1D-nya kita cek ya. Di TF 1D pun stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya, berarti harus koreksi beneran. Minimal koreksi ke sini ke 67, lalu bisa ke sini ke 64. Nah, itu di 64 ini ya, di TF berapa ini? 1D supportnya di 64. Nah, di TF 3D ini stochastic RSI ngarah ke atas, cuman agak bengkok ke bawah. Berarti ini nggak kuat naik, tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil ya. Kita cek untuk TF 1W-nya dulu. Di TF 1W pun jelek banget ya, stochastic RSI-nya udah mulai ngarah ke bawah ya. Ya ini harus turun lagi. Kita cek untuk TF 2W-nya ya. Di 2W mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat, jadi kita next coin ya. Untuk koin terakhir, dan ini juga mohon maaf ya kalau berisik ya karena hujan ini. Kita cek Vera ya, VRA. Kita buka advance chart-nya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Vera ya. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan Vera ini akan naik ya. Minimal naik sini. Nih ke 405, kalau dia nabrak parabolic SAR di 409 bisa ke sini. 421 maksimal di sini. 447 atau 448. Kita cek ke TF 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan pun stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Berarti ini bisa naik, moving average-nya pun ngajak naik ya. Minimal naik ke sini 406, kalau nabrak parabolic SAR 421 bisa ke sini. 446 maksimal di sini. Di 471 mungkin bahkan kalau bisa ke sini nih, ke 507 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Nah, di 4 jam ke depan stochastic RSI-nya masih kuat naik. Tadinya mau turun tapi nggak jadi. MACD juga nunggu support, minimal naik ke sini. Langsung nabrak parabolic SAR di TF 4 jam ke depan ini ya. Lalu ke sini ke 449, lalu bisa ke sini 472 maksimal, insya Allah bisa ke sini nih ke 512. Kita cek untuk TF 1D-nya ya. Untuk VRA. Nah, lalu di TF 1D ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya. Udah itu pasti koreksi. Minimal koreksi ke sini ke 385, lalu kalau nabrak parabolic SAR di 362 bisa ke sini nih 334. Itu untuk TF 1D ya. Kita cek untuk TF 3D-nya. Di TF 3D stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya, berarti harus koreksi. MACD biasanya mengikutin juga. Minimal turun ya ke sini nih. Nih, ke 333, lalu bisa ke sini ke 233. Kalau ini jebol bisa ke sini nih. Ke 83-an. Mudah-mudahan nggak nyampe ke 83 ya. Kita cek untuk TF 1W. Nah, di TF 1W ini stochastic RSI-nya masih di bawah ya. MACD-nya masih kuat ke bawah. Berarti harus koreksi ya, minimal koreksi ke sini nih. Ke 356 maksimal di sini. Di 91 atau sampai 93 ya. Kita cek untuk, nah mohon maaf di TF 2W ya, indikatornya nggak bisa dilihat, jadi kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.